Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan project work saya dengan judul Penerapan DHCP Relay pada Jaringan di SMKN 1 Tangguh. Latar belakang saya memilih judul ini yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi internet dan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi global, sehingga diperlukan pengetahuan tentang teknologi internet. Teknologi internet tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Mengapa internet sangat dibutuhkan? Karena suatu perusahaan membutuhkan suatu sarana yang dapat membantu dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, dibutuhkan teknologi internet agar satu sama yang lain dapat berhubungan, guna menjalankan dan mengembangkan usahanya. Tidak di perusahaan saja, di lingkungan sekolah juga membutuhkan internet. Di sini, dalam mengkonfigurasi IP-nya, saya menggunakan software GNS3 karena software GNS3 sangat kompleks yang berbasis GUI dan lebih nyata dalam mengkonfigurasi router. Yang kedua, saya menggunakan DHCP, yaitu DHCP server dan DHCP relay. Pertama, di DHCP server memberikan IP secara otomatis kepada klien pada layanan yang memintanya. Yang kedua, DHCP relay. Karena DHCP relay dapat mendistribusikan IP antara klien dan server yang saling berjauhan, tidak dalam satu subnet. Tujuan dalam proyek untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memberikan IP. Kedua, tidak membutuhkan suatu perangkat. Alat dan bahan yang saya gunakan di proyek ini adalah laptop, router board. Bahan yang saya gunakan adalah konektor RJ45 dan kabel UTP. Di sini saya mempunyai topologi pertama, saya mengkonfigurasi IP di DHCP server. Di DHCP server, saya mengkonfigurasi dua IP, untuk IP header 1 dan untuk IP header 2. Header 1 untuk menghubungkan ke cloud. Kalau IP header 1 tes koneksinya sudah bisa berjalan,
kita tes koneksi ke Ether 2-nya. Apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak? Kalau belum, kita kembali ke DHCP server untuk mengkonfigurasi IP-nya. Kalau sudah selesai, kalau sudah bisa konfigurasi, pindah ke DHCP relay. Di DHCP relay pun sama. Kita mengkonfigurasi di Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 kita konfigurasi terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi Ether 2. Kalau sudah terkonfigurasi, kita tes koneksi seperti yang di DHCP server tadi. Ether 1 apakah bisa terhubung ke cloud? Kalau sudah bisa, ganti ke Ether 2. Apakah Ether 2 sudah bisa tes koneksi ke Ether 1 dan cloud? Kalau sudah bisa, kita langsung teruskan ke klien. Apakah klien sudah menerima IP secara otomatis atau belum? Lalu kita tes juga apakah sudah menerima. Kalau sudah, IP memberi IP DHCP server akan memberi IP ke klien dengan secara otomatis. Dan di sini tadi saya sudah membatasi IP yang akan ke klien. Selanjutnya saya mempunyai rancangan sistem. Di rancangan sistem, pertama saya install GNS3. Di GNS3 nanti saya awalnya membuat topologi yang bermaksud untuk DHCP relay. Kalau sudah topologi tadi, kita konfigurasi IP address. Kita ke DHCP server. Di DHCP server, kita ada konfigurasi IP address, IP DNS, IP router, IP firewall, IP pool. Lalu kita tes koneksi. Apakah sudah bisa terhubung? Kalau belum, kita kembalikan lagi ke konfigurasi di DHCP server tadi. Kita lihat, kita cek apakah ada IP yang belum bisa terkoneksi dengan internet
atau sudah? Kalau sudah, kita teruskan ke DHCP relay-nya. Di DHCP relay, kita konfigurasi IP address, IP DNS, IP root, IP firewall, dan IP DHCP relay. Sama seperti halnya di DHCP server. Di DHCP relay juga, kita memerlukan tes koneksi juga. Apakah sudah terhubung IP DHCP relay ke server? Kalau tidak, kalau belum, kita kembalikan lagi ke DHCP, ke konfigurasi di DHCP relay tadi. Kalau sudah bisa, kita uji di klien kita apakah sudah terhubung atau belum. Kalau klien sudah menerima IP secara otomatis dari DHCP server, berarti konfigurasinya sudah berhasil dan selesai. Sekian, itulah presentasi singkat dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.